Ya pemirsa, KPK terus menyelidiki dugaan korupsi di proyek pengadaan IKTP. Hari ini mantan Ketua DPR Ade Komarudin dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dengan juru kamera Gerald dan Budi Manurung dari Gedung KPK Jakarta. Ya Haikal, politikus Golkar Ade Komarudin telah selesai diperiksa sebagai saksi atas kasus IKTP ini. Lalu apa tanggapan Ade Komarudin usai diperiksa? Tanggapannya Luisa, Ade Komarudin sebenarnya tidak bicara banyak. Ia hanya mengatakan bahwa KPK hanya memberikan beberapa pertanyaan, bahkan ia menyatakan bahwa sedikit pertanyaan, dan Ade Komarudin menyatakan bahwa ia telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan KPK dengan baik, dan ia menyatakan bahwa ia hanya memiliki sedikit informasi terkait dengan kasus korupsi IKTP. Memang Ade Komarudin ini pemeriksaannya tadi berlangsung singkat, Eliza. Luisa, tadi ia datang pukul 10 pagi hari ini di gedung KPK, lalu keluar di sekitar pukul 2 siang. Artinya pemeriksaan ini hanya berlangsung kurang lebih selama 4 jam. Ade Komarudin memang diperiksa sebagai status atau posisi dirinya sebagai anggota DPR kala kasus korupsi IKTP ini bergulir, yaitu tepatnya pada sekitar tahun 2014, Luisa. Dan selain itu, Luisa, Ade Komarudin juga menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya aliran dana ke DPR, ia juga tidak mengetahui dan tidak memberikan nama-nama lain selain yang sudah akan diperiksa KPK terkait dengan korupsi IKTP. Artinya ia tidak memberikan nama-nama anggota DPR ketika ia menjabat sebagai anggota DPR periode jabatan ia. Siapa saja yang korupsi IKTP, ia mengatakan tidak ada sama sekali. Luisa. Ya Haikal, lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan Menkumham Yasona Laoli? Apakah ia memberikan komentar mengenai pemeriksaannya tadi? Ya benar sekali Luisa, memang KPK menjadwalkan akan memeriksa Yasona Laoli sebagai posisinya yaitu anggota DPR kala kasus korupsi IKTP ini bergulir. Namun Yasona Laoli tidak datang ke gedung KPK pada hari ini, dan sampai sekarang pun KPK beberapa jam lagi akan tutup, tidak ada tanda-tanda kedatangan dari Yasona Laoli. Sementara itu, Luisa, memang Yasona Laoli hingga sampai saat ini belum memberikan keterangan apapun terkait dengan status pemeriksaan dirinya oleh KPK. Ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengapa dirinya harus diperiksa oleh KPK. Sementara dari tim KPK sendiri menyatakan bahwa memang pemeriksaan beberapa anggota DPR ini diperlukan karena dari pemeriksaan yang KPK lakukan kepada Sugiharto dan Irman selama 2 tahun terakhir, pada akhirnya muncul beberapa nama anggota DPR yang disinyalir memiliki keterkaitan terkait dengan kasus dugaan korupsi IKTP yang nilainya mencapai 6 triliun rupiah dengan kerugian negara mencapai 2 triliun rupiah, Luisa. Adapun selain Yasona Laoli yang akan diperiksa oleh KPK ini, anggota DPR lainnya adalah Hairuman Harahap yang juga menjabat sebagai anggota DPR ketika Yasona Laoli dan juga Ade Komarudin kala itu menjabat sebagai anggota DPR dan kasus atau proyek IKTP ini dilaksanakan. Tapi selebihnya, Luisa, nantinya juga penyidik KPK akan memanggil Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi, yaitu terkait juga dengan kasus IKTP yang mana memang Dukcapil dari Menteri Dukcapil Dalam Negeri yaitu Sugiharto dan Irman saat ini sudah ada dalam bui dan masih terus menjalani pemeriksaan. Maka tidak tertutup kemungkinan, Luisa, akan ada lebih banyak nama yang akan dipanggil oleh pihak KPK, dan juga dari pihak KPK pun tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada lebih banyak barang bukti dan kemungkinan bahkan ada lebih banyak dana yang mengalir lebih dari 2 triliun rupiah yang nantinya cepat atau lambat akan segera dipublikasikan oleh pihak KPK. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk sampai saat ini. Kembali ke Anda, Luisa. Ya, baik, terima kasih Haikal atas laporan Anda. Demikian laporan Ibnu Haikal dengan juru kamera Gerard dan Budi Manurung dari Gedung KPK, Jakarta. Selamat siang, Cikal. Silakan dengan informasinya. Iya, beberapa saat yang lalu KPK telah memanggil beberapa saksi terkait dengan kasus IKTP Wiki, dan ada beberapa saksi yang penting, yang cukup penting untuk dipanggil KPK. Yang pertama adalah mantan Ketua DPR Setia Novanto, kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli terkait dengan kasus IKTP ini. Kami belum lihat kedatangan dari Yasona Laoli, namun beberapa saat yang lalu mantan Ketua DPR Ade Komarudin telah hadir di gedung KPK sekitar pukul 9:50 tadi.
Ade Komarudin tidak menyampaikan apapun kepada awak media ketika dibicara mengenai apa fokus pemeriksaannya terhadap dirinya kali ini. Ia hanya menyampaikan bahwa akan disampaikan nanti setelah jelang pemeriksaan. KPK selain memeriksa Ade Komarudin telah hadir juga memeriksa sejumlah mantan anggota DPR periode 2009-2014. Di antaranya adalah Yasona Laoly yang pada saat itu menjabat sebagai anggota DPR Komisi 2. Kemudian juga Tamsil Lindrung yang juga sudah hadir beberapa saat yang lalu, dan ini memang terkait pengembangan kasus yang sedang diselidiki oleh KPK. Selain memanggil Ade Komarudin, kemudian Yasona Laoly yang juga diagendakan pada hari ini, sebelumnya juga KPK memeriksa beberapa tokoh WIKI seperti mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazarudin, kemudian mantan ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ini tentunya sebagai tindak lanjut juga klarifikasi mengenai keterangan-keterangan yang sudah didapatkan oleh KPK dari saksi-saksi lainnya, kemudian tindak lanjut juga dari berbagai upaya yang dilakukan KPK seperti penggeledahan yang beberapa saat lalu dilakukan, dan tentunya selain beberapa saksi dari DPR juga akan diperiksa beberapa saksi lainnya dari pihak BPN, kemudian juga badan penyedia jasa, namun kami belum lihat kedatangannya hari ini. Hanya Ade Komarudin yang kami lihat telah hadir, dan kita akan menunggu bagaimana nanti keterangan yang disampaikan oleh Ade Komarudin dan juga kedatangan dari Yasona Laoly yang juga diagendakan akan diperiksa pada hari ini. Wiki. Apakah sudah ada pernyataan dari KPK terkait dengan penetapan tersangka baru dalam kasus ini, Cikal? Ya, sampai dengan saat ini memang KPK belum menetapkan tersangka baru, namun lagi-lagi jika kita mencermati bagaimana pernyataan dari Agus Raharjo bahwa kasus IKTP ini tidak berhenti sampai di sini, mengingat anggaran dari proyek ini hampir 5,9 triliun dan dugaan korupsi yang sampai merugikan negara ini sekitar 2,3 triliun. Ini cukup menjadi dasar dan keyakinan bagi KPK secara logika bahwa tidak hanya dua orang yang berperan, karena sampai sejauh ini KPK memang sudah menetapkan dua orang tersangka, yakni Irman selaku Dirjen Dukcapil dan kemudian Sugiharto, ya ini selaku kepala bagian informasi data kependudukan. Jadi sampai dengan saat ini kami masih melihat adanya masih dua tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Dan terkait dengan informasi lainnya, Wiki, di mana KPK telah memeriksa banyak saksi terkait dengan kasus IKTP. Selain memeriksa Ade Komarudin sebagai saksi, KPK juga kemarin telah memeriksa anggota DPR Jamal Aziz. Jamal Aziz menjelaskan penyidik KPK lebih banyak bertanya seputar hubungan dengan pejabat pembuat komitmen dalam proyek IKTP. Ia juga mengaku tidak kenal dengan pejabat pembuat komitmen proyek IKTP. Jamal juga mengaku tidak tahu soal aliran dana proyek senilai 5,9 triliun rupiah. Ia mengatakan ketika bertugas di Komisi 10 DPR lebih banyak mengurusi soal PSSI dan KPSI. KPK juga telah memeriksa 3 mantan anggota DPR lain, yaitu Jazuli Juwaini, Abdul Malik Haryaman, dan Mirwan Amir. 3 saksi ini diperiksa untuk tersangka Sugiharto. Demikian Wiki, perkembangan yang dapat saya sampaikan dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya kembalikan lagi ke studio, Wiki. Ya, kita nantikan akan bergulir kemana kasus IKTP ini. Cikal, terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Beralih ke informasi lain, pengurus Nahdlatul Ulama menemui Rois Am, Syuriah PBNU Ma'ruf Amin di Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut guna mencari langkah-langkah terbaik terkait pernyataan tim Ahok terhadap Ma'ruf Amin di sidang penistaan agama Selasa lalu. Pengurus Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan bersama Rois Am Syuriah PBNU Ma'ruf Amin di Jakarta. Pihak PBNU menyatakan saat ini mereka tengah meredam emosi para ulama, warga NU dan juga Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Emosi umat sempat tersulut pasca perkataan keras terhadap Ma'ruf Amin, meskipun Ahok telah meminta maaf. NU merasa perlu melakukan konsolidasi untuk menjaga situasi agar tetap tenang dan kondusif demi keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
sederhana sebenarnya, ya sudah, maaf itu salah, kan sebenarnya clear biar tidak terus ini menjadi bola liar. Itu yang sebenarnya kita harapkan. Itu mungkin poin. Tentu NU tidak sedang berpretensi ini kemudian menjadi masalah yang kemudian bisa tidak terkendali yang akan membahayakan stabilitas nasional. Tetapi pada sisi yang lain jangan sampai itu juga terus terulang begitu. Saya kira ini poin yang penting, pesan yang hendak disampaikan. Sementara dalam sebuah rekaman video, Ahok juga menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua MUI yang juga Rois Am Suriah PBNU Ma'ruf Amin. Ahok meminta maaf jika Ma'ruf Amin merasa tersinggung atau dipojokkan saat memberi kesaksian di persidangan beberapa waktu lalu. Ketua MUI Ma'ruf Amin pun mengaku telah memaafkan sikap Ahok saat sidang beberapa waktu lalu. Namun ia belum bersedia menemui Ahok dalam waktu dekat. Perlu Pak Ahok ketemu Pak Kiai? Belum dulu. Ya nantilah kapan-kapan ada waktunya. Ada saatnya. Ya mereka biasa silaturahim tentu kan, supaya tetap ada hubungan yang baik dan bagaimana menjaga situasi yang kondusif, jangan sampai ada misalnya gejolak di masyarakat. Dan karena saya ini biasa di masyarakat, mereka mengharapkan saya juga ikut menenangkan keadaan. Nah itu aja. Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Senut Tauhid, meminta Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung untuk memantau persidangan Ahok. Bismillahirrahmanirrahim. Pemantauan ini diperlukan agar persidangan berjalan sesuai perundang-undangan. Sebelumnya, MUI menyesalkan tindakan Ahok yang memprotes kesaksian Ma'ruf Amin. MUI menilai Ahok mengabaikan nilai serta etika dalam peradilan di persidangan. Pemirsa, Anda menyaksikan Update pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Untuk mengurangi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat, pemerintah berencana untuk mengenakan pajak bagi tanah yang tidak produktif. Hal itu dilakukan untuk menerapkan sistem pajak yang lebih adil. Menteri Perekonomian menyebutkan pemerintah masih membahas beberapa skema yang telah diusulkan untuk mengenakan pajak bagi tanah menganggur. Salah satunya adalah pengenaan pajak progresif kepemilikan tanah. Aturan pengenaan pajak itu perlu dilakukan untuk mengendalikan investasi tanah yang memicu kenaikan harga tanah dan mendorong masyarakat agar lebih produktif dalam memanfaatkan tanah, serta mampu berinvestasi di bidang saham. Nantinya aturan-aturan tersebut masih terus dibahas sebelum dibawa ke sidang kabinet pekan depan. Selain itu, pemerintah juga mengutamakan pemerataan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, serta kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Sebelum nanti kita punya aturan loh bahwa tanah terlantar bisa disita oleh negara. Jadi awalnya yang tanah yang tidak diusahakan itu ya nggak bisa juga kalau belum apa-apa disita, ya kan, pasti berdebat. Dia bilang aku baru mau tanamin, dia bilangnya kan. Nah, pajakin aja dulu, ya. Nah, kalau sudah sekian tahun nanti dibuat aturannya jelas. Nah, nggak juga, kita ambil. Sudah ada Menteri Keuangan sedang menyiapkan. Kapan kira-kira? Kita mungkin akan ada sidang kabinet minggu depan untuk lebih menajamkan. Kalau secara global itu sudah dipresentasikan di kabinet waktu di Bogor kemarin, ya, sudah dipresentasikan dan sudah disetujui Presiden dan Wakil Presiden. Tersangka kasus makar Firza Hussein meminta penangguhan penahanan kepada kepolisian. Firza Hussein memprotes penggeledahan yang dilakukan kepolisian di rumah Firza Hussein. Kuasa hukum Firza, Dahlian Zain, menyatakan surat penangguhan penahanan telah dikirim kepada kepolisian. Dahlian Zain kembali membantah tuduhan makar yang disangkakan kepada Firza Hussein, yang menyatakan meski mengenal dan sempat bertemu dengan dalam beberapa kesempatan dengan sejumlah tokoh, Firza sama sekali tidak terlibat makar. Firza juga memprotes penggeledahan yang dilakukan kepolisian. Kuasa hukum Firza akan melaporkan hal ini kepada Propam Polda Metro Jaya. Untuk saat ini baru Firza.
Pak izin Pak, nomor ya, satu yang kami akan lakukan untuk sementara ini penangguhan hari ini ya. Insya Allah besok kita akan melapor ke Propam karena Krimsus tidak koordinasi kepada kita, kuasa hukum ataupun keluarga menanyakan untuk masalah penggeledahan kedua kali kemarin ya. Ketiga, setelah dari Propam mungkin kami akan melaporkan tentang masalah YouTube gitu. Ditreskrim Polda Jawa Barat mengirimkan surat pemanggilan kepada Rizik Syihab untuk diperiksa sebagai tersangka pada 7 Februari. Ya, dalam panggilan pertama ini diharapkan Rizik Syihab dapat hadir tanpa mengerahkan massa. Penyidik Ditreskrim Polda Jawa Barat sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada Rizik Syihab yang untuk diperiksa sebagai tersangka pada Selasa 7 Februari nanti. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus berharap Rizik Syihab kooperatif dan memenuhi panggilan pertama tersebut. Yusri Yunus juga menyarankan agar Rizik Syihab datang dengan didampingi pengacara tanpa mengerahkan massa. Ya, jadi hari ini pagi tadi sudah kita layangkan pemanggilan Rizik Syihab ya, sebagai tersangka untuk kita lakukan pemanggilan pertama untuk kita melaksanakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Kita harapkan sesuai dengan tanggal panggilan itu tanggal 7 Februari ini kita harapkan Rizik Syihab bisa kooperatif untuk datang. Cukup dengan panggilan pertama saja sudah bisa hadir di sini dengan membawa pengacara.